kasih Yang Mulia. Ya. Saya Pak Jaimo Wira Dijayu. Jaipong. Ya. Saya sekabatnya Romo Pujo. Kebetulan kita punya cetia kecil di Kartosuro. Umatnya kurang lebih 15. Di sini Yang Mulia, saya mau tanyakan kehidupan teman kita itu di bawah nol. 4 bulan yang lampau kita tuh dicaci-caci atau dimarah-marah dengan istri saya karena teman-teman kita itu ya etok-etoknya nyilih, sulit untuk mengembalikan. Pada saat itu saya teringat pada bulan yang lalu saya pernah menjalankan yoga jalanan dengan membaca mantra. Pada suatu saat selama 3 bulan kita mengadakan yoga jalanan dan menggunakan mantra, kebetulan dari teman-teman kita itu bisa mengembalikan. Pada saat yang bersamaan, ini dari teman kita yang lampau juga sekabat dari Romo Pujo, itu datang teman ke tempat saya, dia mohon supaya diadakan upacara patidana dengan untuk mengirim leluhurnya. Pada saat kita mengadakan upacara patidana karena ada kekuatan yoga jalanan bersama mantra yang kita gunakan, lele yang kita lepas itu tidak mau pergi, selalu menggubel pada diri kita pada permukaan air. Ini kurang lebih berjalan 5 kali. Dan pada teman kita yang minta tolong itu dengan sangat berbahagia sekali karena dia juga menerima apa yang dikehendaki, diantaranya 5 kali juga berhasil. Nah, yang saya tanyakan di sini, yang mandi itu atau yang berkhasiat itu yoga jalanannya itu sendiri atau mantranya? Ini yang pertama. Terus yang kedua, bagaimanakah makhluk yang kita lampas itu tidak mau pergi, bagaimana ini? Perginya dia harus diusir. Sekarang yang kedua, setelah itu dalam perjalanan kurang lebih 4 bulan kita mengamati makhluk yang lain. Misalnya kita punya kebun bayem, di situ ada penghuninya ulat, dan ulat itu suka makan bayem. Pada suatu saat ulat itu kita pindahkan, dia tidak mau makan. Setelah tidak mau makan, kita kembalikan lagi, dia mulai pertapa dan dia masuk ke dalam kepompong dan muncul sebagai kubu. Bagaimanakah kita orang itu kalau kita bisa menanggapi seperti binatang yang lain sebagai pertapa setelah dia muncul menjadi pencinta yang lain? Ini pertanyaan yang kedua saya sampaikan pada Yang Mulia. Terus yang ketiga, kita mengamati jenis makhluk atau tumbuh-tumbuhan. Kita ingin membuktikan apakah benar kalau tumbuh-tumbuhan itu juga punya kesadaran hidup seperti kita. Ini kita mencoba mencari yang mudah untuk kita amati. Pada satu saat kita mencari tumbuh-tumbuhan jenis putri malu. Di situ daun putri malu kita gepiok, dia akan tertidur. Beberapa dia tidur, saya menunggu untuk kehidupan kebangkitannya kembali. Nah, yang saya tanyakan, bagaimanakah kesadaran hidupnya atau nyowone tumbuh-tumbuhan itu kalau menerima cinta dan kasih dari kita semua? Terima kasih Yang Mulia. Baik, Anda bawa mic-nya itu Pak. Mic-nya dibawa karena nanti saya akan tanya, ada pertanyaan yang saya tidak jelas. Bawa aja duduk. Ya, dipateni dulu. Sekarang pertanyaan yang pertama ini sama sebetulnya dengan, loh Bapak itu udah pulang ya? Jadi masuk hanya untuk tanya, selesai keluar lagi. Aduh, iyalah. Ya enggak apa-apa lah Pak, orang mau jalan-jalan. Sekarang sebetulnya sama dengan, loh. Ya ada, ya.
Saya kira kok masuk tanya, saya cari lagi kemana. Langsung soalnya tempat ini jadi agak surem. Auranya berkurang. Ya. Karena Bapak memang sangat cerah sekali auranya. Begini, apa tadi? Itu doanya. Doa Bukan doa yang mulia. Yang saya tanyakan mantra. Kalau doa itu beberapa kalimat atau beberapa parita, kalau mantra cuma satu. Iyalah, doa sama apa bolehlah. Saya hanya mau tanya tadi adalah, saya kalau tanya baru dijawab ya Pak, coba jangan nanti jadi tanggep-tanggepan begitu. Saya mau tanya ini, tadi kan Bapak kalau nggak salah punya teman yang di bawah 0. Tadi kalau nggak salah Bapak menyebut itu ya. Apa itu karepe di bawah 0? Ya, kemelaratan yang mulia. Hah? Kemelaratan. Oh, kemelaratan. Kemudian di mantram terus jadi tidak melarat lagi. Bisa nyaur utang yang mulia. Oh ya, baik. Sekarang begini. Indonesia iya akeh hutangi. Coba dimantrain. Kalau bebas utang, aduh enak sungguhan. Karena menurut perhitungan setiap kepala manusia ini 15 juta utangnya. Kalau kita semua nyumbang ya 15 juta ke pemerintah, setiap kepala itu utangnya baru lunas seluruh Indonesia. Jadi coba dimantrain Pak. Kalau memang manjur. Ya, tapi kalau tidak berarti kembali seperti pertanyaan Bapak Rezeki, siapa jenenge? Hah? Usman Rezeki. Usman Bomber. Oh. Ya, Pak Usman. Saya lebih cocok Usman Rezeki. Itu sama dengan Bapak Usman tadi, cuman kondisi tidak sama. Pak Usman berbicara tentang orang sakit, Bapak berbicara tentang di bawah 0. Di bawah 0 ini kalau menurut Pak Guru ini tentu itu ditertawakan. 1 aja nggak ada, apalagi di bawah 0 ya Pak. Ya, tapi ya makanya saya tadi mau jelaskan dulu apa toh karepe. Nah. Jadi sebetulnya mantra Bapak ya bermanfaat, tetapi sekali lagi semuanya tergantung pada orang yang Anda doain. 5 orang tadi sudah, ini kok hitungannya 5 kabeh ya. Tadi di sana 5, di sini ya 5. Ya. 5 orang yang Anda doain itu memang pas karma baiknya berbuah, dia bisa bayar utang. Tetapi tidak semua orang yang punya utang dimantrain bisa beres. Kalau tidak percaya, Anda yang punya utang besok Pak cari itu. Cari nanti yang punya utang, beres enggak? Belum tentu, semua tergantung karmanya. Ya, itu ya Pak. Yang pertama, yang kedua tadi tentang apa ya, angel tadi. Ya, itu karepe apa itu tadi? Itu yang kedua. Saya enggak mau ceritanya, cuman saya hanya tanya bagaimana kita menyikapi apa tadi? Tentang binatang yang kita lepaskan itu nanti. Dia tidak mau pergi. Itu ketiga itu. Binatang yang mau dilepaskan itu ketiga. Kedua ya, kenapa tidak mau dilepaskan? Banyak sebab. Memang ada beberapa kasus lele itu kalau dilepas, kadang-kadang dia pakai noleh segini juga, noleh lama baru dia pergi, itu juga ada. Ngumpul dengan kita itu juga ada beberapa yang seperti itu, ya. Jadi mungkin karena dia juga saya ini hanya dugaan ya, makhluk itu mungkin juga merasa bahagia karena Anda bebaskan, dan makhluk yang Anda bebaskan sebetulnya ada punya ikatan karma dengan Anda. Buktinya apa? Di pasar kan jual lele puluhan. Kenapa yang dibeli kok yang itu? Karena makhluk yang itu yang punya ikatan karma dengan Anda. Nah, itu mungkin ketika dilepaskan, pelekatannya dengan Anda itu masih kuat sehingga tidak mau pergi. Itu di satu sisi. Satu sisi yang lain mungkin lelene mumet. Tempatnya kecil, lelene akeh. Jadi begitu dilepas, teler dia.
Itu pernah terjadi juga. Ya. Beberapa kali kan wihara kan seneng melepas makhluk. Wah, wong ember cuma 1 mil, lele 50 kilo di situ. Waduh, ya kayak kita umpok-umpokan itu begitu dibebaskan, kadang kan kita diem. Itu ya bisa. Jadi ada banyak sebab. Ya, Pak, itu. Terus yang ketiga tadi apa ya, Pak? Ulat. Ulat, Pak. Itu tadi kan Bapak tanya, bagaimana kita menyikapi apa itu tadi ya? Seperti ulat itu kan makanya tidak mau makan yang lain, cuma apa yang ada itu, dan setelah dia tapa, dia keluar dari pompong jadi makhluk yang bagus. Bagaimanakah kalau kita orang itu bisa seperti jenis binatang yang tidak mau nyerabut sana sini, dan dia ingin bertapa jadi baik, dan dia akan menjadi disayangi pada makhluk-makhluk yang lain. Begitu. Oh ya, ya. Dah, sekarang mic-nya boleh kembali. Itu yang mau saya tanya. Itu sebetulnya tentu kita bukan berubah fisik, ya. Bukan kita lalu dari ulat menjadi kupu-kupu, tidak. Tetapi maksudnya kalau seseorang, itu nanti nilainya filosofis, ketika seseorang mempunyai perilaku yang buruk, ucapan yang buruk, kemudian dia itu banyak mengembangkan latihan dharma, misalnya bermeditasi, memperbaiki perilaku kita, maka kita itu nanti seperti pupu ninggal apa nih itu? Pong, apa itu ada bahasa Jawanya itu? Entung ya, meninggalkan entungnya itu. Jadi itu sebetulnya adalah perlambang simbolik. Kaya topo ngerami. Itu bukan, wih topo yang tengah pasar. Topo di tengah pasar itu kalau bawa topi baru untuk duit. Ya, topo di tengah pasar. Topi ini dikelumake. Topo ngerami, salah. Ya, itu golek penghasilan. Tapi sebetulnya topo ngerami itu adalah ketika kita sambil bekerja, ketika kita sambil menulis, ketika kita sambil berbicara, ketika sambil bergaul, kita itu penuh melakukan kesadaran, dalam bahasa Jawa eling lan waspodo. Itu sebetulnya disebut topo ngerami. Ya, jadi nyetir mobil konsentrasi, kerja konsentrasi, itu topo ngerame. Jadi bukan topo di tempat sing rame, wih pasar. Nah, kemudian sama dengan tadi, dari ulat jadi entung, entung jadi kupu-kupu, itu bukan kita lalu ngentung atau apa, tidak. Ya, tetapi kita itu sebetulnya juga mengembangkan meditasi. Ya, mengembangkan meditasi atau topo ngerame tadi, menyadari badan kita, menyadari yang kita lakukan dengan badan, menyadari yang kita ucapkan, menyadari yang kita pikirkan, sehingga kalau kita bisa melakukan itu, perilaku kita itu seindah seperti kupu-kupu. Itu maknanya, ya. Jadi kita bisa seperti itu. Makanya di dalam Dhamma, kalau bisa Anda melatih meditasi paling tidak pagi, bangun tidur, malam mau tidur itu ngentungo. Artinya bermeditasi, duduk diam, berkonsentrasi. Sehingga nanti kita bisa menjadi kupu-kupu yang baik. Ya, jangan hanya bikunya saja yang suruh ngentung. Itu ada kan, Bante aja yang meditasi ya Bante, biar kita pokoknya happy. Oke, ini ngentung sampai melungker. Bagaimana ya, kita ngentung bersama lah. Ya, itu tentang perentungan. Terus itu tumbuhan apakah berperasaan? Sebetulnya tumbuhan kalau di dalam Dhamma tidak termasuk di 31 alam. Apa bedanya tumbuhan
dengan makhluk hidup. Nah, ini mungkin Pak Dokter, Pak Radio, ini juga untuk masukan bahwa itu kan Pak Radio kan mikrobiologi ya dan lain sebagainya tadi. Itu sebetulnya di dalam Dhamma manusia, makhluk-makhluk ini yang terlibat di 31 alam itu disebut makhluk hidup. Tapi pohon karena tidak termasuk di 31 alam, pohon itu termasuk benda hidup. Nah, ini kalau di biologi kan pohon termasuk makhluk hidup juga. Nah, tapi kita di Buddhis tidak begitu. Makhluk hidup disebut makhluk itu kenapa? Karena dia punya niat melakukan sesuatu. Jadi seperti Anda duduk di sini, Anda punya niat, Anda jalan ke sana, Anda punya niat, maka Anda punya karma. Tapi pohon itu tak punya niat. Nanti kalau di dalam biologi ada pohon dimasukkan dalam kotaan yang gelap. Kemudian dikasih cahaya matahari lewat satu lubang. Itu nanti pohonnya belok ke arah cahaya. Itu bukan karena karpe pohon. Itu hukum sebab dan akibat. Tuh seperti yang tadi Bapak di depan tanyakan. Karena ada sebab di dalam ruangan gelap, kemudian ada satu titik bercahaya dan pohon ini untuk metabolisme atau istilahnya apa itu fotosintesa ya Pak ya. Itu membutuhkan cahaya matahari, maka dia mengarah ke sana. Demikian pula ada satu bunga namanya kalau tidak salah kantong semar ya. Itu dia buka begini, begitu ada tawon masuk langsung dimplok. Nah, di dalam pandangan orang, wih pohonnya bisa makan si kantong semar. Makan kan? Si kantong semar bisa ngemplok tawon atau ngemplok apa saja. Itu bukan, itu hanya karena kondisi. Ketika beberapa jaringannya di situ merasakan ada protein, yang tadi seperti yang Bapak Radio sampaikan itu, maka si kantong semar otomatis nutup. Demikian pula si putri malu. Disebut putri malu karena perilakunya seperti itu. Bukan dia berperilaku seperti itu karena dipanggil manusia putri malu. Aku jenenge putri malu, jadi aku kalau dipegang tak isin-isin lah. Tidak begitu. Anda sebut putri tak tahu malu, dipegang ya tetap begitu kelakuannya. Ya, nah jadi itu karena kondisi. Tapi mungkin nanti Pak Radio itu bisa, tapi Pak Radio kedokteran manusia ya. Tapi biologi tahu toh Pak ya mestinya. Nanti Bapak mungkin bisa nerangkan pada waktu Anda bertanya, tapi terangkan pendek aja Pak, kita mau pulang. Nah, iya. Waduh, terima kasih. Saya ya mau ngomong itu. Enggak, tapi maksud saya begini. Saya mau menyelesaikan pertanyaan itu bahwa sebetulnya itu hanya karena kondisi. Saya mungkin apakah karena ada serabut tertentu, sel tertentu yang begitu disentuh dia langsung melungker, mungkret gitu. Nanti kalau sudah agak lama dia kondisinya hilang, dia baru begitu lagi. Jadi dia sebetulnya bukan karena berperasaan, tapi hanya karena kondisi-kondisi yang memang terpenuhi, barulah dia mengkerut seperti itu. Ya, begitu Pak. Iya wis. Ayo, tambah. Oh, Pak. Radi emosi ya. Kenapa saya itu tadi mau spontanitas mau itu sebetulnya itu betul-betul bidang saya. Masalah penyembuhan. Apalagi tadi tentang biologi dan sebagainya. Tapi mau saya anu saja, pendek, apa namanya? Pendek aja. Jadi ini tiap 100 pasien yang saya terima, misalnya 100 ya. Itu 80 itu bisa dikerjakan mantri. Yang 20 itu saya mikir 20. Ini rahasia dokter, jangan dibilangkan nanti ya. Jadi sebetulnya saya tuh mau minta uang gitu, mestinya gitu. Tapi lu kasihkan mantri saja bisa. Ya,
Lah, yang 20 ini saja, ini hampir 40%, karena manusia itu saya pandang seutuhnya ya, itu karena jiwa, psikologis. Jadi, kalau saya sudah, saya itu dari dokter kan baru berapa ya, 40 tahun ya, jadi saya itu ngajar 35 tahun, jadi saya sudah banyak mengalami. Jadi begitu pasien datang tuh saya lihat, psikis atau jasmani ini. Itu mesti pertama harus itu dulu. Nah, kalau jasmani mbok didoakan seperti apa ya enggak bisa. Dikira tugel loh, dan tukul, enggak bisa. itu jasmani itu. Nah, kalau psikologis itu ya apa yang dinamakan salah satu pelarian manusia kalau mendapat tekanan itu bisa bunuh diri, bisa gila, bisa narkoba, bisa itu namanya psikopat, gedor memperkosa. Nah, antara lain psikosomatis. Dia jiwanya kena, sing loro jasmaninya. Nah, kalau ini datang, tak kasih air putih saja bisa mari. Kalau saya bisa ngomongi. Jadi dukun itu kadang-kadang bener kalau psikolog. Ya. Nah, makanya termasuk doa ini, kalau itu psikologi mesti ya sembuh saya kira. Tapi kalau betul-betul jasmani tidak bisa. Tapi itu hampir 40% yang serius itu psikosomatis banyak. Seperti orang Solo banyak datang, Pak saya sakit mah, dokternya apalan, mangane sik teratur. Dokter Londo itu teratur dulu. Lah kita uang sini tuh enggak ada yang teratur, mangan ora iso. Lah itu gimana? Jadi enggak. Ini saya data, Pak. Ya. Saya data di kota itu banyak yang sakit mah daripada di desa. Mongko yang tidak teratur makan itu malah orang desa. Orang desa itu banyak, mah tidak teratur tapi mahnya sedikit. Sedang yang di kota banyak. Apa sebabnya? Mah itu psikologis. Karena apa? Kita itu, otak kita itu menguasai manusia itu hanya yang paling kecil. Muka, lidah, tangan, kaki, lainnya tidak dikuasai. Kita makan nasi jadi kotoran ngatur kita. Enggak. Apa? Jantung kita ayo berhenti. Enggak mau ya enggak. Tapi supaya terus mandek, ya mandek. Banyak sekali yang tidak di bawah otak kita. Sedikit sekali yang di bawah otak kita. Hanya kita mau mengambil, mau ngomong, mau mikir itu lainnya sudah sama sekali. Nah, itu antara hubungan psiko dan jasmani, psikosoma itu ada. Misalnya, Bapak saya jatuhi hukuman mati ngebrok. Lah karena apa? Kepoyoh-poyoh. Karena itu otonom yang tadi tidak disadari tadi. Sakit toh, jadi kelihatan sakit ngebrok itu. Jadi orang mau diutangi banyak, bludrek. Nah itu kan hormonal dan sebagainya yang tidak bisa kita kuasai. Seksual itu tidak bisa dipaksa juga. Kalau memang tidak ada, tidak bisa. Jadi Nganu itu apa, Pak? Jadi manusia itu banyak sekali yang tidak dikuasai dirinya itu banyak sekali. Ini sekedar untuk menerangkan mungkin hubungannya doa atau mantra itu barangkali begitu. Lah hubungannya dengan tadi tumbuh-tumbuhan itu memang betul, hanya kalau di biologi itu namanya syarat hidup itu 1 metabolisme, 2 tumbuh, 3 berkembang biak, 4 bergerak, 5 bisa menerima rangsang. Nah dari makhluk ini yang paling unik itu manusia yang menerima rangsang. Karena ada sistem impuls, ada otak, ada itu sekarang jadi jiwa itu sebetulnya hanya masalah menerima rangsang diproses. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan itu peristiwa biokimia saja. Jadi kalau daun disentuh itu terus energi tadi mengubah biokimis menjadi turgersonnya berkurang. Turgerson itu apa ya? Jadi kalau pelembungan diisi air itu turgor. Kalau di air diambil turgor sendiri. Begitu itu proses biokimia sebenarnya. Jadi banyak sekali. Jadi bedanya terutama karena punya sistem impuls tadi yang istimewa sehingga ada otak, ada hati katanya, ada apa-apa nanti kalau seorang psikolog itu akan bisa menerangkan. Tapi yang lain sama. Misalnya metabolisme. Iya. Ya katabolismenya, ya anabolismenya, jadi ya memecah makanan, ya menyusun makanan, tumbuhan juga. Oke. Lalu yang dikatakan angel, bergerak,
bergerak secara aktif. Matahari, bunga megar, ini pergerakan dia secara aktif. Terus matahari, ini rangsang matahari, bunga matahari. Kalau pagi ngadep timur, kalau siang di tengah, itu juga rangsang matahari, rangsang. Bisa menerima rangsang, tapi tidak diproses melalui kesadaran. Jadi manusia pun masih mengikuti itu, yang dinamakan gerak refleks. Jadi kalau kita dicumot tanpa dibikin nangkis, itu juga ya kita ngikuti. Jadi yang dimiliki makhluk yang terendah itu kita masih punya semua. Di tingkat-tingkatannya begitu. Jadi bergerak tuh misalnya akar kok menuju ke bawah, tidak mungkin akar tuh naik itu karena gaya gravitasi bumi. Jadi Bante bilang tadi juga menuju sinar matahari itu karena dia memang mau asimilasi. Jadi sebenarnya begitulah kira-kira. Jadi makanya saya ingat bedanya manusia tadi dengan budaya dan punya rasa. Saya kenal seorang dokter Hindu, kalau saya ajak makan, saya no screaming loh gitu. No screaming itu tidak makan yang pakai teriak. Jadi kalau makan ayam dibelah teriak, babi teriak, no screaming. Nah, proteinnya dari mana nanti dokter? No screaming itu bulannya telur boleh, karena enggak teriak. Susu boleh. Tapi saya bilang, waktu di peres itu nyak teriak loh. Ya gitu. Ayamnya itu waktu bengok-bengok juga loh kalau keluar. Ini guyon aja. Saya kira cukup. Terima kasih. Aduh.